Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Rois Ramadhania dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh soal jurnal umum dan jurnal khusus yang sudah saya buat. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soal dan juga tabel jurnal umum. PD Jelly Jurnal Umum periode 25 September 2021. Di dalam tabel jurnal umum ini ada tanggal, keterangan, debit, dan juga kredit. Nah, debit adalah pencatatan pengurangan nominal, sedangkan kredit adalah pencatatan penambahan nominal. Kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu pada tanggal 2 September 2021 melakukan pembelian terhadap bahan dagang dengan harga sebesar 1.500.000. Tanggal 2, keterangan pertama yaitu pembelian masuknya di debit. Kenapa masuknya di debit? Karena kita melakukan pembelian. Yang sudah saya jelaskan tadi, debit itu merupakan pencatatan pengurangan. Berarti uang kita berkurang karena kita membeli bahan dagang. Nah, terus keterangan yang selanjutnya yaitu utang dagang. Utang dagang masuk di kredit. Kenapa utang dagang? Karena di sini tidak diberitahukan. Jadi di sini kita tulis utang dagang kita bertambah secara 1.500.000. Jadi masuknya di kredit. Terus nomor 2, pada tanggal 7 September 2021 melakukan penjualan barang dagang dengan harga sebesar 300.000. Piutang masuknya di debit 300.000 dan penjualan masuk di kredit yaitu 300.000. Kenapa piutang? Karena kita melakukan penjualan barang. Piutang itu kan kita yang memberi, makanya piutang kita itu berkurang atau keluar karena barang kita keluar. Masuk di debit nih 300.000 dan penjualan kita bertambah 300.000 karena kita menjual. Dan pada tanggal 9 September 2021 menjual tunai barang dagang seharga 200.000. Menjual tunai, kita menjual tunai kas. Berarti kan kalau tunai masuk keterangannya masuknya itu di kas dan masuk di debit sebesar 200.000. Penjualannya masuk di kredit 200.000. Penjualan kita bertambah. Kenapa kasnya keluar? Karena kan ini menjual tunai. Menjual tunai otomatis kita juga memberi dia. Jadi tulisnya di debit. Tapi kenapa ini kas? Karena ada tunainya. Karena dia membayar tunai gitu. Pada tanggal 13 September 2021 melakukan pembayaran terhadap sewa tempat sebesar 50.000. Keterangannya yaitu beban sewa. Beban sewa masuk di debit sebesar 50.000 dan kas masuk di kredit sebesar 50.000. Pada tanggal 16 September 2021 mendapatkan penerimaan kembali untuk barang yang sudah dijual dengan harga sebesar 75.000 dikarenakan terdapat kerusakan. Keterangannya yaitu retur penjualan dan pengurangan harga masuk di debit sebesar 75.000, piutangnya yaitu kredit sebesar 75.000. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 25 September 2021 melakukan pembelian tunai barang dagangan dengan harga 230.000. Keterangannya pembelian masuk di debit sebesar 230 dan kas masuk di kredit sebesar 230.000. Nah, jadi total keseluruhan yang tadi sudah kita tulis di jurnal umum ini yaitu 2.355.000. Jadi, debit dan kredit ini jumlahnya harus sama. Kalau misalkan berbeda, berarti itu ada kesalahan. Kenapa ini dibikin jurnal umum? Karena saya ingin membuat jurnal yang bisa melakukan pencatatan seluruh transaksi dalam satu periode. Makanya dibuatlah jurnal umum. Karena jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan.
Nah, selanjutnya yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pembelian, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Di sini yang pertama yaitu jurnal khusus penjualan. Untuk jurnal khusus penjualan hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Di sini PT Royal Trust jurnal khusus penjualan periode Januari 2021. Nah, di sini saya sudah membuat tabel jurnal khusus penjualan yang berisikan tanggal, perkiraan yang didebit, referensi, syarat pembayaran, debit di sini yaitu piutang dagang, dan kredit yaitu penjualan. Debit dan kredit itu nominalnya sama. Kita langsung ke contoh soalnya, yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 dijual barang dagang pada PT Gemilang seharga 2 juta dengan syarat 2/5 N/30. Tanggal 12, perkiraan yang didebit yaitu PT Gemilang. Referensinya nggak usah kita tulis, langsung kita ke syarat pembayaran. Karena di soal ditulis syarat pembayarannya yaitu 2/5 N/30. Jadi di tabel jurnal khusus penjualan ini kita tulis syarat pembayarannya yaitu 2/5 N/30. Debit dan kreditnya yaitu sebesar 2 juta. Yang kedua, pada tanggal 21 Januari 2021 dijual barang dagang pada CV Jaya sebesar 3 juta secara kredit. Tanggal 21, perkiraan yang didebit yaitu CV Jaya. Syaratnya nggak usah kita tulis karena di sini di contoh soal ini tidak melakukan syarat pembayaran. Jadi langsung kita tulis di debit dan kredit yaitu sebesar 3 juta. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 26 Januari 2021 dijual barang pada PD Berdikari sebesar 4.500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Tanggal 26, perkiraan yang didebit PD Berdikari syaratnya yaitu 3/10 N/30, debit dan piutangnya yaitu 4.500.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 9.500.000. Jurnal khusus selanjutnya yaitu penerimaan kas. PT Royal Trust jurnal khusus penerimaan kas periode Januari 2021. Di dalam tabel jurnal khusus penerimaan ini terdiri dari tanggal, perkiraan yang didebit, referensi, kas dan potongan penjualan masuk di debit, piutang dagang, penjualan, serba-serbi ini ada perkiraan, referensi, dan jumlah. Ini masuk di kredit. Jurnal khusus penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi keuangan penerimaan uang secara tunai. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2021 diterima pelunasan piutang dari PT Gemilang atas transaksi tanggal 12 Januari 2021 sebesar 2 juta dengan syarat 2/5 N/30. Tanggal 22, perkiraan yang didebit yaitu PT Gemilang. Karena dia diterima pelunasan piutang, jadi kita tulis piutang dagang di sini sebesar 2 juta dan di sini ada dengan syarat 2/5. Berarti 2/5 dikali 2 juta yaitu 800.000 masuk ke potongan penjualan. Nah, 2 juta dikurang 800.000 yaitu 1.200.000. Jadi kasnya yaitu 1.200.000. Nomor 2 yaitu pada tanggal 23 Januari 2021 diterima pelunasan piutang dari CV Jaya sebesar 3 juta
atas transaksi tanggal 21 Januari 2021. Tanggal 23 piutang dagangnya yaitu 3 juta dan masuk di kas debit 3 juta. Ketiga, pada tanggal 25 Januari 2021 dijual tunai barang dagang pada PT Tono sebesar 750. Tanggal 25 perkiraan yang didebit PT Tono, karena di sini ditulisnya dijual tunai barang dagang, berarti masuknya di kredit penjualan sebesar 750.000. Terus kas dia menjadi 750.000. Yang keempat, pada tanggal 27 Januari 2021 diterima pelunasan piutang PD Berdikari atas transaksi tanggal 26 Januari 2021 sebesar 4.500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Tanggal 27 perkiraan yang didebit PD Berdikari, piutang dagangnya 4.500.000, potongan penjualannya 1.350.000. Ini dari 4.500.000 dikali dengan syarat pembayaran dia yaitu 3/10. 3/10 dikali dengan 4.500.000 yaitu 1.350. 4.500.000 dikurang dengan 1.350 hasilnya adalah 3.150. Masuk di kas. Dan yang terakhir, pada tanggal 29 Januari 2021 dijual tunai barang dagangan pada CV Agoro senilai 400.000. Tanggal 29 perkiraan yang didebitnya CV Agoro karena melakukan penjualan ditulis di kredit penjualan 400.000, kas 400.000. Total dari keseluruhan kas yaitu 8.500.000, potongan penjualannya yaitu 2.150.000, piutang dagangnya yaitu 9.500.000 dan penjualannya 1.150.000. Jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian hanya digunakan saat melakukan transaksi pembelian secara kredit. PT Royal Trust, jurnal khusus pembelian periode Januari 2021. Tabel dalam jurnal khusus pembelian ini berisikan tanggal, perkiraan yang dikredit, referensi, syarat, debit, berisikan pembelian, serba-serbi ada perkiraan, referensi, dan jumlah. Dan yang terakhir, kolom terakhir yaitu ada kredit utang dagang. Langsung ke soal, pada tanggal 1 Januari 2021 dibeli barang dagangan secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dari Toko Mulia seharga 600.000. Tanggal 1, perkiraan yang didebit Toko Mulia, syaratnya yaitu 2/10 N/30, pembeliannya 600.000. Utang dagang yaitu 600.000. Tanggal 10 Januari 2021 dibeli perlengkapan toko secara kredit dari PT Mandala seharga 300.000. Tanggal 10, perkiraan yang dikredit PT Mandala, serba-serbinya yaitu perlengkapan toko, jumlah seharga 300.000, utang dagangnya bertambah 300.000. Pada tanggal 16 Januari 2021, dibeli barang dagangan dari UD Anugrah seharga 400.000 dengan syarat pembayaran 3/20 N/45. Tanggal 16, perkiraan yang didebit UD Anugrah, syarat pembayaran 3/20 N/45, pembeliannya yaitu 400.000 dan utang dagangnya bertambah 400.000. Pada tanggal 25 Januari 2021, dibeli kendaraan untuk angkutan perusahaan seharga 4 juta secara kredit dari PT Nusantara Motor. Tanggal 25,
perkiraan yang dikredit PT Nusantara Motor, masuk di serba-serbi perkiraan kendaraan, jumlahnya 4 juta dan utang dagangnya bertambah 4 juta. Yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2021 dibeli barang dagang secara kredit dari toko mahkota seharga 500.000. Tanggal 29 perkiraan yang dikredit yaitu toko mahkota masuk di debit pembelian 500.000 dan utang dagang bertambah 500.000. Total dari keseluruhan pembelian yaitu 1.500.000 dan total utang dagang kita yaitu 5.800.000. Jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas yaitu jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan kas keluar. PT Royal Trust, jurnal khusus pengeluaran kas, periode Januari 2021. Tabel jurnal khusus pengeluaran kas berisikan tanggal, perkiraan yang didebit, referensi, debit, ada utang dagang, pembelian, serba-serbi ada perkiraan dan jumlah, serta kredit ada kas dan potongan pembelian. Soalnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2021 dibayar sewa toko untuk 1 tahun sebesar 20 juta. Tanggal 2 perkiraan yang didebit sewa dibayar di muka, serba-serbi perkiraannya yaitu beban sewa karena dibayar sewa toko jumlahnya sebesar 20 juta masuk ke kas 20 juta. Yang kedua, pada tanggal 4 Januari 2021 dibeli barang dagang secara tunai seharga 400.000 dari UD Sinar Jaya. Tanggal 4, perkiraan yang didebit UD Sinar Jaya karena di soal ini dibeli barang dagang berarti tulis pembeliannya yaitu 400.000 dan masuk di kas 400.000. Ketiga, pada tanggal 6 Januari 2021 dibayar utang atas pembelian barang dagangan dari Toko Mulia sebesar 600.000 dikurangi potongan sebesar 50.000. Tanggal 6 perkiraan yang didebit Toko Mulia karena dia di situ dibayar utang. Jadi tulisnya utang dagang 600.000 dan dikurangi potongan sebesar 50.000. Jadi kita tulis di potongan pembelian 50.000, 600.000 dikurang 50.000 yaitu 550.000 masuk di kas. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021 dibayar gaji karyawan sebesar 7 juta. Tanggal 26 perkiraan yang didebit gaji karyawan masuknya di serba-serbi perkiraan yaitu beban gaji dan jumlahnya adalah 7 juta masuk di uang kredit kas sebesar 7 juta. Yang terakhir, pada tanggal 28 Januari 2021 dibayar utang atas pembelian barang dagangan sebesar 500.000 dikurangi potongan 3% kepada UD Anugrah. Tanggal 28 perkiraan yang didebit UD Anugrah, utang dagang 500.000 karena dikurangi potongan 3%, jadi 3% dikali dengan 500.000 yaitu 15.000. Nah, 500.000 dikurang 15.000 hasilnya 485 masuk di kredit kas. Jumlah dagangnya yaitu 1.100.000, pembeliannya yaitu 400, kredit kas 28.435 dan potongan pembeliannya yaitu 65.000. Kenapa ini dibikin jurnal khusus? Karena saya ingin membuat jenis-jenis transaksi yang dikelompokkan menjadi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pemasukan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Makanya saya bikin jurnal khusus, karena pencatatan jurnal khusus dapat menghasilkan catatan transaksi tertentu
di suatu bisnis dengan lebih sistematis, proses data pada transaksi yang dibuat menjadi lebih cepat, pembacaan data yang lebih mendalam, serta memudahkan pencatatan ke dalam buku besar. Nah, karena jurnal khusus adalah jurnal yang pencatatan transaksinya dikelompokkan sesuai pada jenis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.